Nah, teman-teman, ini sebenarnya sudah ya dilakukan uji cobanya di video sebelumnya ya, teman-teman. Nah, di sini untuk setting DHCP server seperti ini ya, teman-teman. Kalau misalkan apa namanya, kan saya sebelumnya sudah ya melakukan nih, ikuti saja kembali nih. Nah, di sini sih sebelumnya DHCP server, setelah itu nanti langsung ke setting NAT ya, teman-teman. Habis setting NAT langsung ke uji coba jaringan ya. Jika berhasil, nanti ada kok caranya pakai uji cobanya dengan menggunakan new terminal ya, teman-teman. Nah, new terminal itu fungsinya untuk memanggil atau ngeping gitu ya, teman-teman. Ngeping jaringannya seperti ini nih, ntar. Nah, ini kan udah nih di setting tuh di DHCP server. Nah, ini untuk uji cobanya nih di new terminal. Nah, buka admin, passwordnya juga. Nah, kita ping tuh DNS Google-nya atau DNS IP-nya. Nah, di sini kita ping Google ya, teman-teman. Nah, ini berhasil kalau kayak gini ya, teman-teman. Nanti lanjut kita ke firewall ya, teman-teman. Sebenarnya firewall ini bertujuan untuk keamanan ya, teman-teman. Jadi atau untuk membatasi ya, teman-teman. Kan kita misalkan ada 3 nih, manajemen, produksi, sama IT nih, teman-teman. Nah, jadi di sini kita buat nih produksi tidak bisa akses ke manajemen atau ke IT. Sebaliknya, manajemen bisa akses ke produksi, bisa juga IT bisa akses ke keduanya nih, teman-teman, produksi sama manajemen. Nah, ini caranya nih seperti ini. Kalau yang checklist hijau itu asap, jadi yang bisa mengakses. Nah, kalau yang drop itu tidak bisa mengakses ya, teman-teman. Kalau menu yang silang samping kuning itu untuk menandakan ya, teman-teman, atau kayak not aja pesan. Nah, actionnya itu IP masing-masing, teman-teman. Di situ ada IP IT, ada IP produksi, ada IP manajemen. Jadi di situ bisa dibatasi, teman-teman, mana yang kita mau batasi actionnya, teman-teman, seperti itu. Nah, nanti saya kasih contoh nih, teman-teman. Ini gambar untuk di R-nya itu kabel saya tercolok di IT ya. Nah, itu untuk yang atas tuh R itu internet ya, teman-teman. Nah, teman saya bagian produksi. Nah, ini kabel saya nih IT masuk ke port 5 ya, teman-teman nih. Ini masuk ke mikrotik saya ke port 5. Nah, nanti yang teman saya masuk ke port 3 nih, teman-teman, produksi. Nah, yang 4 manajemen. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Nah, ini udah saya contoh nih, masuk ke port 3, masuk ke PC-nya dia. Nah, nanti saya tesnya lewat CMD ya, teman-teman, di command from. Nah, nanti kita ping pakai IP ya, teman-teman. Nah, nanti IP saya manggil IP-nya dia. Nanti teman saya kebalikannya pakai IP IT. Nah, ini saya mau nyoba ya di IP saya ini, IT saya sebagai IT. Nah, di sini saya ping ya, CMD ping IP produksi gitu, 192.168.30.2 ya, teman-teman. Itu IP produksi. Nah, itu terbalas ya, teman-teman. Berarti bisa mengakses dari saya ke produksi gitu, dari IT ke produksi bisa. Nah, kalau ini untuk di PC teman saya ya, sebagai produksi ya, teman-teman. Nih, dia dapat IP segini nih, teman-teman. Nih, dia ngecek segini, dapat IP-nya sesuai sama yang sudah kita setting di mikrotiknya, teman-teman. Tuh, 192.168.30.2. Nah, itu yang tadi saya juga panggil. Nah, dia mau coba nih juga mengakses lewat command from. Nah, dia manggil IP saya 192.168.50 IP IT ya, itu titik 251. Nah, nih berarti request timeout itu berarti tidak terbalas ya, atau tidak diperbolehkan jaringan gitu ya. Jadi ya dibatasi lah.
Kegunaan firewall sebuah sistem keamanan ya yang berfungsi untuk melindungi jaringan dari ancaman yang datang dari luar ya teman-teman. Nah, fungsi juga dari lain firewall itu pada jaringan untuk melindungi jaringan ya teman-teman dari serangan malware seperti virus, worm, dan trojan teman-teman. Ketika malware masuk jaringan, ia dapat menyebabkan kerusakan besar pada sistem dan bahkan mengambil kendali atas jaringan tersebut. Jadi makanya kegunaan firewall itu keamanan ya teman-teman. Kurang lebih seperti itu ya penjelasan dari saya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa.